Kali ini Xiao Mei mengatur pertemuan dengan Kapten Xiao Shuai karena dia hamil. Ketika Xiao Shuai mendengar kabar ini, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Diam juga bisa dimaklumi. Xiao Mei memberitahunya bahwa dia memutuskan untuk melahirkan anak itu. Bahkan tidak diperbolehkan membawa ponsel. Jadi dia berharap bisa menikah secara resmi dengan Xiao Shuai, sang ayah biologis. Karena sama sekali tidak tahu apakah dia mencintai dirinya. Sikap Xiao Mei sangat merendah. Dengan rendah hati membiarkan Xiao Shuai berpikir dulu sebelum memberinya jawaban. Apapun persetujuannya atau tidak, dia akan tetap melahirkan anak itu. Namun selama 8 hari terakhir, kabar yang dia terima adalah, Xiao Shuai akan bertunangan dengan orang lain. Selama periode ini Xiao Shuai mengikuti pelatihan tertutup di perusahaan penerbangan. Dia baru saja turun dari pesawat sambil menyeret koper di depan meja resepsionis hotel. Bersiap minum sedikit dan beristirahat kemudian pergi mencari Xiao Mei. Tapi saat itu dia melihat Xiao Mei masuk bersama pria lain. Ternyata itu adalah pelamar lain. Xiao Mei siap menikahi pria yang jujur untuk menerima keadaan. Saat mendengar kabar bahwa Xiao Mei sudah hamil, pria jujur itu sangat marah. Xiao Mei bisa memberikan kompensasi sebatas kemampuannya. Mendengar sampai sini, Xiao Shuai tidak bisa tenang. Dia dengan tegas berjalan mendekat dan mengajak Xiao Mei pergi bersama. Inikah keadaan yang kamu inginkan? Anakku, masih pacaran sama pria yang ingin menikahimu. Bahkan memberi mobil. Xiao Shuai langsung bilang ingin menikahinya. Dan sudah sepakat hari berikutnya menjemputnya untuk ke kantor catatan nikah. Sebelumnya Xiao Mei dengar, dia akan bertunangan dengan orang lain jadi sangat terkejut. Maka keesokan harinya mereka dengan buru-buru mengurus surat nikah. Tapi setelah keluar dari kantor catatan nikah, Xiao Shuai langsung mengajukan 2 syarat. Pertama, aku tidak mau bersamanya. Kedua, aku sudah jatuh cinta padamu. Kamu terlalu kikuk, memang cuma. Dia bersedia menemani orang lain berjalan. Kalau mau pergi, jangan katakan. Saat itu, dia menerima telepon dari rekan kerja yang memintanya membantu dalam keadaan darurat. Ternyata itu acara perkenalan yang diselenggarakan oleh maskapai dan rumah suket. Ketika dia masuk ke dalam ruang pribadi, ia menemukan Xiao Shuai juga ada di sana. Tapi di sebelahnya duduk seorang gadis lain. Karena harus menjaga kerahasiaan, mereka berdua berpura-pura tidak saling mengenal. Bahkan tidak saling bertukar pandang. Jangan ngomong ngawur, aku tidak banyak minum. Aduh, Nona, kemampuan minummu benar-benar sulit diprediksi. Lewat beberapa kali minum, jadi ribut. Malam ini kami tidak mau menyusahkanmu. Minum ini saja. Yucuan apa dasar aku tidak boleh minum? Kapten pilot yang keras kepala. Tunangan Xiao Shuai yang tidak cantik. Gigiku akan segera dicabut Gao Yucuan. Kalian berdua ini bermesraan di depan umum, seperti anjing. Gigi saya hampir harus dicabut, Gao Yucuan. Tunangan Xiao Shuai yang tidak cantik. Gigi saya hampir harus dicabut, Gao Yucuan. Kalian berdua ini bermesraan di depan umum, seperti anjing. Sudah cukup, mari minum. Dadah, tidak menyangka bahkan acara perkenalan bisa seperti ini. Kalau begitu, harusnya mereka berdua dihukum satu sama lain. Memang harus dihukum. Masih ada 2 gelas lagi. Tunggu sebentar, aku pergi. Jangan ngomong lagi. Dia pasti tertarik sama kamu. Aku pergi dulu. Kalau tidak percaya ya tidak percaya. Kamu baik-baik saja kan? Kalau tidak, aku pergi. Gao Yucuan. Maksudmu apa? Xiao An. Kalau tidak percaya, ya sudah. Sampai segitunya marahnya. Aku pergi ke toilet sebentar. Yang Chu. Terima kasih. Maaf, aku wanita yang sudah menikah. Aku tidak punya pacar. Kalau kamu sangat mencintai wanita, kenapa dulu tidak ikut denganku? Dan kenapa lagi mau menikah denganku? Yang Chu. Kamu kemana tadi malam? Jangan banyak bicara, langsung kabur ya. Kalau bukan kamu telepon, kamu juga tidak angkat. Kenapa? Apakah kamu tidak puas dengan Xia dan Zhou? Tidak, Kapten Xia orangnya baik. Tadi malam ibuku menyuruh aku pulang. Jadi aku tidak sempat ke sini. Baiklah, ngomong-ngomong, aku kasih tahu kamu sebuah gosip. Tadi malam, wanita itu pulang sendirian. Ditanya apapun dia tidak bilang. Hanya menangis dan teriak sampai kacau. Akhirnya, kami berlima yang menggotongnya pulang. Benarkah? Apakah Gao Yucuan tidak pulang? Tidak, mungkin setelah mereka berdua bertengkar.
Dia langsung menemui tunangannya itu. Katakanlah, seperti dia dan Muyan yang saling mencintai sampai mati-matian. Sudah dikatakan dia akan bertunangan, tapi masih melakukan hal seperti ini. Sungguh tidak tahu apa yang dipikirkan makhluk-makhluk ini. Kapten Xia. Dersen juga ada di sini. Aku dan Yu Chuan harus sangat dekat. Merepotkanmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dokter Sen, cepatlah masuk kerja, kita makan bersama. Gao Yu Chuan, makan bersama. Aku mengatakan padamu. Aku bilang, kenapa kamu selalu terburu-buru seperti itu? Orangnya cukup tampan. Kamu merasa. Tapi, aku ingat sepertinya dia suka bicara sendiri dan cukup tua. Kamu kenal dia? Benarkah? Yang dia katakan. Dia mana berani bilang begitu? Itu anak Wei Elfsu itu. Kamu lihat. Orangnya cukup tampan. Kurasa cukup oke. Tapi, iya, aku ingat, dia tampaknya cukup muda dan suka bicara sendiri. Agak menyeramkan. Benarkah? Aku tidak ingat. Kalau pria jujur tidak berminat. Maka aku cepat-cepat ambil kesempatan. Gao Yu Chuan, aku benar-benar sudah bilang sama kamu. Muyang adalah orang yang baik. Dia adalah pilot yang dia tangkap kembali demi kamu. Aku sudah putus dengannya. Hati tidak berpisah. Kamu sendiri tidak bisa berkata jujur di dalam hati. Bagaimana keadaan Mismu? Su Xiaoshuo sudah setuju. Apa hubungannya denganmu? Tuan Gao, dengan hubungan kita sekarang, kita tanya sedikit juga tidak boleh. Kita itu apa hubungannya? Kamu sekarang paling tahu. Kamu ingin anakmu. Aku tanggung jawabku. Jangan-jangan kamu pikir, aku menikah denganmu, karena ingin menjalani hidup bersamamu seumur hidup. Tentu tidak. Kita menikah, hanya demi anakku. 200.000 cukup. Mahar, 200.000. Cukup? Dia menyuruhku mengatakannya sekali lagi. Pertama, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kedua, urusanmu Yingan. Kamu jangan urus lagi nanti. Nanti, kalau tidak ada ibu, buat hubungan bahagia ini jadi sederhana saja. Aku tidak bisa. Untuk orang lain, terlalu baik. Kamu bilang ini penyakit seni. Sudahlah, jangan menangis di depan anak. Saya akan memikirkan solusinya. Aku sudah pulang. Yao Yaochu sudah pulang. Buaku dan Kai-Kai akan pergi dulu. Bilang selamat tinggal ke bibiku. Sampai jumpa kakak. Sampai jumpa. Yaochu, sudah pulang. Gajimu sudah dibayar belum? Kakakmu harus periksa ulang. Nanti 17.000. Saya tidak punya uang. Omongannya macam apa ini? Kakakmu suket, ibumu gaji rendah. Kamu ini sebagai adik perempuan. Lagi-lagi jadi tante. Kalau begitu, saya harus memberi subsidi ke siapa? Lagi pula, kamu selalu makan di rumah. Tinggal di rumah. Saya bahkan tidak pernah minta uang sama kamu. Tapi kamu belum pernah minta sama saya juga. Bulan ini saya sudah memberikan subsidi 30.000. Saya cuma makan 1 kali sehari di rumah. Apa subsidi saya belum cukup banyak? Selain itu, di perut saya, masih ada 1 anak. Nanti banyak hal yang perlu uang. Kamu masih berani bilang. Aku bertanya padamu. Kamu bilang ibu mertua siapa? Bahkan menantu sendiri. Belum pernah ketemu. Sejak kamu berhenti kerja sampai sekarang. 2 keluarga belum pernah makan bersama. Belum pernah datang dengan membawa hadiah makanan. Bahkan bagaimana pernikahannya diatur. Juga tidak tahu. Kalau ini sampai tersebar, tetangga di sekitar bakal tertawa sampai mati. Kamu malah masih disian. Memberi makan kakak itu. Saya lihat kamu memang berniat. Membuat ayahmu keluar dari Departemen Keuangan. Mahar sudah diterima. Jangan pikirkan saya. Nanti kalau saya dapat, semua saya kasih kamu. Sen Yaochu, kamu ngomong seperti apa itu? Berdirilah, jelaskan dengan jelas pada saya. Kalau saya mau menikahimu untuk cari untung, saya pasti sudah menikahkan kamu lama. Saya juga tidak perlu hidup hemat dan berhemat. Biarkan kamu kuliah kedokteran selama 7 tahun. Ini aku. Saya ini sayang sama kamu. Menikah tanpa jelas alasan. Kamu pikir saya tidak bisa lihat? Pria itu. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Yaochu, ibu adalah orang yang berpengalaman. Ini menemani kamu melihat bintang dan bulan. Itu disebut cinta.
Tapi itu bisa untuk makan atau tidak. Rumah tangga kita ini, apakah kamu akan hidup tanpa kekhawatiran seumur hidup? Hanya uang saja. Itu yang jelas terlihat. Kamu akan segera punya anak. Kalau melahirkan seorang anak perempuan, kamu akan mengerti maksud ibu. Lapar ya? Berbaring di tempat tidur sebentar untuk istirahat. Ibu akan menghangatkan makanannya. Aku akan memberitahu Zhang Xian Heiyixin. Dia malah mengucapkan satu kalimat yang jujur. Sayangnya, bahkan tidak ada cinta sama sekali.